Hai Sobat Belajar, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai polinomial pada subbab teorema sisa. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak indikator pencapaian kompetensi terlebih dahulu. Yang pertama, 3.4.1 menentukan derajat suku banyak pada hasil bagi dan sisa pembagian. Yang kedua, menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linear. Yang ketiga, menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat. Nah, sebelum masuk ke teorema sisa dan teorema faktor, kita harus tahu terlebih dahulu operasi pada pembagian. Pada suku banyak, misalkan suku banyak fx berderajat m dibagi dengan suku banyak px berderajat n, maka hasil baginya adalah hx yang berderajat m min n dan sisanya sx yang berderajat maksimal n min 1. Bentuk pembagiannya adalah fx dibagi dengan px sama dengan hx ditambah sx per px. Kemudian kita kalikan semua dengan px, maka memperoleh hasil fx sama dengan hx dikali px sama dengan hx plus sx. Nah, agar lebih mudah untuk dibayangkan, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini kita punya 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 18 dibagi dengan x min 3. Nah, tentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya. Di sini kita akan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, cara pembagian bersusun yang sudah kita pelajari sejak sekolah dasar. Yang kedua, cara Horner. Kita akan mencoba menggunakan cara pembagian bersusun. 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 18 dibagi dengan x min 3. Kita susun derajatnya dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Di sini kita punya 2x pangkat 3 berarti ada di pertama 4x kuadrat. Nah, karena di sini tidak ada suku yang berderajat 1, maka koefisiennya adalah 0. 0x min 18 dibagi dengan x min 3. 2 akan kita bagi dengan koefisien 1, maka menghasilkan 2, kemudian x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 1, menghasilkan x pangkat 2. Selanjutnya, kita akan kalikan 2x kuadrat dikali dengan x adalah 2x pangkat 3. Kemudian, min 3 dikali dengan 2x kuadrat adalah min 6x kuadrat. Kita lakukan pengurangan. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3, maka hasilnya 0. Hati-hati di sini, 4x kuadrat dikurang dengan min 6x kuadrat, maka hasilnya 10x kuadrat. Ditambah 0 tetap, dan min 18 tetap di sini. Kemudian berikutnya, kita bagi 10 dengan 1, akan menghasilkan 10. Kemudian x kuadrat dibagi dengan x, yaitu x. Cara yang sama, kita kalikan satu-satu. 10x dikali dengan x adalah 10x kuadrat. 10x kuadrat dikali dengan min x pangkat 3 adalah min 30x. Kita kurangkan lagi. 10 kuadrat dikurang 10 kuadrat hasilnya 0. 0 min 30 jadinya hasilnya plus 30 min 18. Yang sama 30x dibagi dengan 1 hasilnya 30.
Kemudian kita kalikan 30 dikali dengan X, jadinya 30X. 30 dikali dengan min 3 sama dengan min 90. Kita kurangkan. 30X dikurang 30X habis. Min 18 dikurang min 90 sama dengan 72. Jadi hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 30. Dan sisanya adalah 72. Nah, sekarang kita akan coba cara yang kedua menggunakan cara Horner. 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 18 dibagi dengan x min 3. Nah, cara ini hanya menggunakan koefisien dari suku-suku yang berderajat tinggi sampai berderajat rendah. Kita lihat di sini, 2x pangkat 3 ditulis 2, 4x pangkat 2 ditulis 4. Karena tidak ada x berderajat 1, maka hasilnya 0, min 18. Kemudian, derajat tertinggi dari x min 3 adalah 3. Kita menggunakan operasi penjumlahan. Langkah pertama, kita akan turunkan koefisien 2. 2 dikali dengan 3, maka hasilnya adalah 6. Nah, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Langkah yang sama, kita kalikan 10 dikali dengan 3 sama dengan 30. 0 ditambah 30 sama dengan 30. Kita kalikan dengan 3 lagi, maka hasilnya 90. Kita jumlahkan. Min 18 ditambah dengan 90, maka hasilnya 72. Karena tadi pangkat tertingginya 3 dibagi dengan pangkat 1, maka hasilnya nanti adalah pangkat 2. Secara otomatis, hasil baginya bisa kita lihat di sini. 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 30. Dan hasil sisanya adalah 72. Nah, selanjutnya teorema sisa. Untuk membahas teorema sisa dan teorema faktor, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika suku banyak fx dibagi x sama dengan k, maka sisa pembagiannya adalah fk. Atau dapat ditulis fk dibagi dengan x min k menghasilkan sisa fx. Nah, di sini yang disubstitusikan ke suku banyaknya adalah akar-akar dari pembaginya dengan cara disama dengankan 0. Atau bisa kita tulis x min k sama dengan 0 atau x sama dengan k. Yang kedua, jika suku banyak fx dibagi dengan ax tambah b, maka sisa pembagiannya adalah f dikali dengan min b per a. Atau dapat ditulis fx dibagi dengan ax ditambah b menghasilkan sisa f dikali dengan min b per a. Akarnya ax ditambah b sama dengan 0 atau x sama dengan min b per a. Kemudian yang ketiga, jika suku banyak fx dibagi dengan x min a atau x min b, maka sisa pembagiannya adalah px ditambah q, maka fa sama dengan pa ditambah q, dan fb sama dengan pb ditambah q. Akarnya x min
A dikali dengan X min B sama dengan 0 atau X sama dengan A atau X sama dengan B. Untuk selanjutnya kita akan coba contoh soal berikut. Tentukan sisa pembagian dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 dibagi dengan x ditambah 2. Akarnya jawab. Untuk akar x plus 2 sama dengan 0 atau x sama dengan min 2. Sisanya, nah ini kita substitusikan setiap nilai x menjadi min 2. Jadi kita substitusikan langsung f dikali min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 2 kuadrat ditambah 6 dikali min 2 ditambah 5. Suku banyaknya. Jadi hasilnya min 8 ditambah 16, min 12 ditambah 5, maka hasilnya adalah 1. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai teorema sisa. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.